Suara saya bisa kedengaran nggak ini? Halo? Bisa, Oh, bisa, gitu. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Baik nikmat sehat, nikmat uang, termasuk juga nikmat iman dan Islam. Terlebih saat ini kita berada dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang dalam Al-Quran juga memiliki beberapa nama yang lain seperti Dinul Qayyim, Dinul Hanif, ataupun Dinul Khalis. Ibu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati, demikian juga dengan Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 serta keluarga besar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang saat ini diberikan kepada saya melalui perantaraan teman saya, sahabat saya, Bapak Riza Irfani, yang kemudian insya Allah berlanjut nanti sampai pada pukul 11.30 atau menjelang waktu duhur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya selain berterima ya, saya ingin izin untuk memulai pengajian kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak sampai 11.30 dengan share screen. Ada beberapa tulisan saya buat untuk kemudian kita lihat bersama-sama. Ini mohon maaf Ibu Sekretaris, ini logonya saya pinjam dulu, logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk hari ini. Kalau tema kita adalah kajian Ramadan Disperindak DIY yang kemudian tadi diberikan tema dari Pak Riza tentang karakter orang yang bertakwa. Namun nanti saya membahas secara umum saja, mungkin narasumber lain nanti yang akan membahas lebih detail tentang tema tersebut. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Asrul, itu hanya seperti itu yang resminya. Sedangkan Jamaluddin itu adalah nama gabungan dari nama bapak dan kakek saya. Tetapi di media sosial saya biasa menggunakan nama itu Asrul Jamaluddin. Tetapi untuk kepentingan yang sifatnya resmi itu hanya sesuai dengan nama yang tertera dalam ijazah, akta lahir, dan hal-hal lainnya, yaitu Asrul. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-18 Ramadan. Dan untuk itu saya akan mengantarkan kepada kita semua tentang seperti yang tertulis di screenshot itu, bahwa ada istilah trilogi Ramadan, yaitu Al-Quran, puasa, dan
takwa. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf ingin bertanya terlebih dahulu, apa suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau PowerPoint-nya bagaimana, Pak? Bisa kan ya? Jelas, bisa terlihat jelas. Alhamdulillah. Baik, saya melanjutkan bahwa tema kita pada hari ini tentang trilogi Ramadan yang di dalamnya ada Al-Quran, ada puasa, dan ada takwa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat tentang Ramadan dan puasa, maka ada 3 hal yang biasa kita jumpai seperti yang ada di tulisan ini, bahwa pertama, kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 2, di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita membaca ayat 183 pada surat yang sama, di sana juga kita akan menjumpai bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Bersamaan dengan itu, kita juga kemudian akan membaca surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Al-Quran menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, inilah yang saya maksud dengan trilogi Ramadan. Bahwa kalau kita bicara tentang Ramadan, 3 hal ini yang akan sering muncul bersama dengan tema-tema yang lain. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua takwa, kemudian yang ketiga adalah ibadah puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan Al-Quran, saya kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa semua yang berkaitan atau bersentuhan atau terhubung dengan Al-Quran itu pastilah mendapatkan atau memiliki kemuliaan di hadapan sesama manusia. Nah, ini saya sampaikan beberapa poin kaitannya dengan pengaruh daripada Al-Quran itu. Pertama, ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah karena malam itulah Al-Quran diturunkan. Namanya Lailatul Qadar. Kemudian ada satu bulan yang dimuliakan juga oleh Allah oleh karena di bulan itulah Quran diturunkan, yaitu bulan Ramadan. Dan ada satu malaikat yang kemudian kedudukannya sangat mulia di hadapan Allah karena tugasnya membawa wahyu termasuk Al-Quranul Karim. Dialah Jibril alaihissalam. Dan ada satu manusia, bahkan satu nabi yang derajatnya juga kita sudah paham bersama sebagai penghulu para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Jadi Bapak Ibu, Quran ini seperti aliran listrik, artinya balon mana saja yang tersentuh olehnya itu pasti menyala atau bersinar, ya, kecuali kalau balon itu memang sudah rusak atau mati. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada berdiri bersama satu profesor, satu tamatan SMA, tetapi karena mungkin dia belajar Al-Quran lebih tekun, fasih membaca Al-Quran, kemudian
juga suaranya bagus, maka tentu alumni SMA itu yang kemudian nanti dipersilahkan jadi imam. Dalam urusan imam tidak peduli mau doktor, mau guru besar, kalau baca Qur'annya tidak memenuhi syarat, tidak qualified, ya tentu tidak bisa jadi imam. Berikut nanti dengan para hafidh, termasuk juga para pakar di bidang Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, kaitannya dengan takwa, ada banyak definisi tentang takwa, tetapi saya mengutip satu di antaranya bahwa takwa itu adalah menjauhi syirik, kemudian meninggalkan maksiat. Nah, ini yang kemudian nanti disebut dengan takwa. Syirik itu adalah penyimpangan di bidang akidah, sedangkan maksiat adalah penyimpangan di bidang akhlak. Dan untuk memperbaiki akhlak kita, Bapak Ibu, kita secara periodik, satu kali dalam 1 tahun, dalam hal ini 1 bulan, kita diminta untuk berpuasa, ya, agar memperbaiki akhlak. Ya, karena dengan begitu kita juga menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita masuk kepada akhlak puasa. Saya melihat bahwa puasa ini sebenarnya memuat seperangkat konsep akhlak, ya, bahkan disebut dengan akhlak yang paripurna. Kaitan antara akhlak dan puasa itu terletak pada nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam ibadah puasa atau yang dihasilkan oleh ibadah puasa itu. Ada 4, Bapak Ibu yang berbahagia, pengaruh puasa pada akhlak kita. Yang pertama, akhlak lil jasadiyah. Nah, ini pengaruhnya kepada jasad kita. Mengapa demikian? Di Masjid Gede biasa saya menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya terdiri atas 2 unsur, ada jasmani dan ada rohani. Nah, ruh kita ini tidak bisa beraktivitas andai tidak ada raga atau jasad. Ya, kita bisa terlihat seperti ini karena ada jasad. Kita bisa mengangkat benda, berlari, belajar, itu semua karena ada jasad. Nah, tentu kita harus berterima kasih kepada jasad kita ini secara internal. Kalau urusan eksternal, ya tentu kita harus berterima kasih kepada siapa saja yang telah berjasa, memberikan jasa kepada kita, pernah menolong, berbuat baik. Itu pesan-pesan dari ibadah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tarbiyatul linnafs. Jadi untuk memperbaiki jiwa kita, ya, an-nafs, jiwa. Karena ini ya memang agak unik ya. Jadi jiwa manusia itu disebut atau dikategorikan dengan sesuatu yang imateri, ya, tidak terlihat. Tetapi jiwa ini justru sangat cintanya pada hal-hal yang bersifat materi. Yang kalau itu dituruti, bisa-bisa kita lupa dengan tujuan penciptaan kita yang pokok, yaitu sebagai khalifatun fil ardi. Jadi kalau kita memperturutkan keinginan jiwa kita yang sebagian itu condong atau cenderung kepada materi, maka ya kita berada pada posisi yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian dari puasa juga melahirkan akhlak lil maliyah. Di sini yang kami maksud adalah gerakan penghematan. Jadi puasa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk hemat. Ada makanan halal dari sisi zatnya dan halal dari cara mendapatkannya, tapi tidak semua harus dimakan. Itu sebenarnya mengajari kita untuk berhemat. Dalam urusannya dengan harta benda, berhemat ini sangat bergantung dengan akhlak-akhlak sosial kaitannya dengan harta benda. Kita bisa berzakat, itu kan sebenarnya kalau kita berhemat.
Sebab kalau kita tidak berhemat ya tidak pernah mencapai apa itu namanya Pak Riza? Tidak bisa mencapai nisab, ya tidak bisa mencapai nisab sebab mau capai nisab kita boros, tidak mencukupi lagi. Demikian juga dengan infak dan sedekah. Jadi hemat itu penting agar kita dapat menunaikan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta benda. Kemudian yang keempat ada namanya akhlak lil insan. Ini akhlak sosial. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan puasa ini sebenarnya kita dilatih untuk bersimpati, lalu kemudian tujuan akhirnya itu adalah empati. Kalau sekedar simpati saja berarti ya puasa kita belum berpengaruh dalam kehidupan sosial. Simpati itu adalah memposisikan diri kita seperti yang dialami oleh orang lain. Orang lain senang, kita turut tersenyum. Orang lain susah, kita turut ya bermuka apa tuh istilahnya ya, minimal menunjukkan raut wajah yang sedih, jangan sebaliknya. Tetapi itu tidak cukup, harus ditambah dengan empati. Kalau ada orang lain sedih ya moga-moga kita bisa sedikit membantu walaupun tidak sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau tadi konsep, maka sekarang itu adalah akhlak terapan. Jadi takwa itu sebenarnya akhlak terapan. Berarti puasa itu akhlak terapan. Kalau kita lihat Quran, Quran itu ibadah yang sering kita agung-agungkan. Ibadah mahdhah, ritual, sholat, puasa, zakat, haji itu ayatnya hanya 130-an. Tetapi kalau kita buka yang kaitannya dengan akhlak itu banyak sekali, 1054 ayat tentang akhlak. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memberikan 6 contoh garis besar bagaimana takwa itu wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan sekedar konsep. Pertama misalnya tidak boros. Nah, kalau di masjid itu kita biasa melihat kan ada orang berwudu itu dengan terlalu memboroskan air, jadi merasa beribadah di satu sisi, tetapi di sisi yang lain melakukan hal-hal yang tidak patut. Ya kalau di kantor ya tentu print ya secukupnya, menggunakan fasilitas kantor juga secukupnya seperti itu. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan kita untuk menghargai sesama. Biasa kalau di masjid ini selalu saya contohkan yang pertama adalah masjid. Di masjid itu walaupun hanya sekedar alas kaki atau sendal, ya kita tentu juga harus berlaku sopan lah. Jangan menaruh sendal kita, sepatu kita di atas sepatu atau sendal orang lain. Karena boleh jadi dalam kehidupan yang lebih besar kita juga tidak menghargai orang lain. Kalau terhadap alas kaki kita tidak bisa menghargai, ya tentu jangan-jangan terhadap yang lebih dari sekedar alas kaki kita juga tidak menghargai. Di kantor ya begitu, parkir jangan sembarangan, harus memikirkan hak-hak orang lain. Karena kadang-kadang saya juga mengalami hal seperti itu, parkir tetapi ada kemudian yang datang belakangan, dikunci lagi sehingga kita sangat kesulitan untuk keluar. Dari sisi hubungan atasan bawahan pimpinan ya seperti itu juga. Ya pimpinan itu hanya posisi sementara, tentunya jangan membuat kita jumawa, membuat kita angkuh. Sebaliknya kita yang dipimpin juga harus menghargai pimpinan, karena bagaimanapun dia sedang dilebihkan oleh Allah dibanding dengan yang lain. Tidak merugikan orang lain. Ini biasa Bapak Ibu di masjid saya melihat itu ada orang yang duduk-duduk lalu ada orang lain kemudian menghidupkan kendaraannya, asapnya banyak lagi. Nah, jadi merasa tidak bersalah padahal saat itu memberikan racun atau merugikan orang lain. Kalau misalnya di kantor ya tentu hal-hal yang sifatnya urgen, vital itu tidak boleh kita publikasikan di luar dari komunitas kita. Mungkin ada data, ada berita, ada
hal-hal yang mungkin itu sangat sensitif kaitannya dengan kebijakan tempat kita bekerja, ya tentu itu tidak kita sebarkan kepada orang lain. Menerima saran, ini kalau ada yang kultum itu panjenengan Bapak Ibu mungkin biasa melihat ya, ada kultum tapi juga ada orang yang sibuk cerita dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau di kantor ini akhlaknya adalah mau menerima saran. Kadang-kadang kita ini merasa tidak salah kalau tidak ada yang tegur. Nanti kalau ada yang tegur, ada yang memberi saran, baru kita sadar. Juga dari puasa mengajarkan kita untuk pandai memelihara. Ya contohnya kalau ke masjid itu ya bawalah infak. Ya minimal untuk digunakan masjid membeli hand sanitizer karena ini musim pandemi, masjid-masjid selalu menyiapkan itu, minimal itulah. Nah kalau di kantor ya jangan merusak. Yang bisa kita pelihara tentu harus kita pelihara. Ya, kalau perlu, ya kalau tidak memberatkan kita, meskipun itu fasilitas kantor, negara yang berhak untuk mencukupi, ya kalau kita bisa ya kenapa tidak kemudian untuk memberikan sedikit untuk tempat kita bekerja. Nah, kemudian yang keenam adalah komitmen. Ya, jadi kita mengerti posisi kita masing-masing. Imam tahu posisinya, makmum tahu posisinya. Di kantor juga begitu. Kita tidak usah merasa lebih unggul dibanding yang lain, karena di tempat kerja itu biasanya itu kerja tim. Ya, kalau misalnya di kampus ya tentu para pimpinan, juga para dosen, bahkan termasuk juga para mahasiswa lah. Kalau di kantor ya pimpinan, pegawai, karyawan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah slide 8 dari 9 slide. Berarti ini yang terakhir ya. Nah, sekarang posisi puasa itu di mana? Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, tetapi bisa kita lihat di sini bahwa seperti inilah posisi ibadah mahdhah atau apa itu istilahnya, ritual yang kita kerjakan termasuk dengan puasa. Jadi kita menyebutnya dengan rukun Islam. Pertama adalah syahadat. Syahadat ini Bapak Ibu dia seperti sebagai apa ya, bahasanya itu world view, pandangan dunia. Jadi cakrawala kita dalam memandang alam semesta itu dari syahadat. Apa hidup ini, bagaimana hidup ini, mengapa, untuk apa, semua nanti terjawab di syahadat itu. Dan syahadat ini seperti apa ya, tabung energi, karena dari sanalah yang akan mengantarkan kita untuk melakukan hal-hal yang lain. Orang bisa sangat kuat, sangat berani ketika memekikkan lafaz takbir Allahu Akbar itu ya karena dari sini, dari penghayatan terhadap nilai-nilai syahadat. Kemudian kita naik ke sholat. Sholat ini Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara tentang manajemen kehidupan itu ada di sini, termasuk profesionalitas seorang pegawai, seorang pimpinan, seorang karyawan, seorang guru, seorang dosen itu, seorang menteri, bahkan sampai kepada seorang presiden, bahkan ke bawah lagi Pak Lurah, Pak RT itu ada di sholat ini. Karena ibadah sholat ini memadukan antara apa ya, jiwa, raga, lisan, perbuatan, termasuk juga perasaan dan pikiran. Lalu dari sisi manajemennya apa ya? Di dalam sholat kita diajarkan relasi yang baik antara pemimpin dan rakyat, antara pimpinan dan bawahan atau rekan kerja, begitu ya, pimpinan dan rekan kerja. Juga mengajarkan kepada kita kesetaraan. Jadi siapapun apapun pangkatnya, kalau sudah berada di sop sholat ya sudah, tidak ada yang boleh merasa unggul daripada yang lain. Kesamaan visi, semua ke arah kiblat. Jadi di kantor juga begitu, kita harus belajar visi kita itu apa sih sebenarnya.
khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu visi besar kita itu apa sebenarnya. Nah, kalau kita semua sudah paham, lalu kita semua bersama-sama, pimpinan, rekan kerja, untuk mencapai visi besar tersebut. Jadi kalau bertanya tentang profesionalitas, tanyalah kepada sholat yang Bapak Ibu sering lakukan itu. Apa yang bisa kita lihat dari sholat? Kemudian zakat. Zakat itu sebenarnya bentuk tazkiyatun nufus. Jadi gini, ketika kita sudah belajar syahadat, kita paham tentang dunia ini. Untuk apa dia diciptakan. Lalu kemudian kita tergerak untuk mengaturnya. Bagaimana cara mengatur kehidupan? Belajarlah pada sholat. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, ilmu itu tidak cukup. Kadang-kadang kita ini terkalahkan oleh syahwat, oleh nafsu kita. Maka ketika kita selesai sholat, diminta lagi untuk zakat. Untuk apa? Membersihkan jiwa kita yang dalam bahasa agama disebut dengan tazkiyatun nufus. Ya, sasarannya ya, itu tadi seperti yang terbaca di sini. Ya. Jadi kalau kita berzakat, bersedekah, berinfak, wakaf, hibah, itu sebenarnya yang kita didik itu Bapak Ibu adalah diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah jiwa. Maka gampang sekali kan kalau kita memberi itu gampang sekali ria. Gampang sekali ujub. Kenapa? Ya memang yang disasar, yang dituju dalam bersodako, berinfak, berzakat itu adalah jiwa kita. Urusan dengan orang lain itu bukan. Kita berzakat itu urusannya dengan diri kita sendiri. Kalau ada ria dan ujub, berarti kita belum tazkiyatun nufus. Kemudian berikutnya adalah puasa. Jadi kalau sholat itu adalah manajemen kehidupan, zakat itu tazkiyatun nufus, maka puasa itu sebenarnya adalah spiritual. Tetapi spiritual yang melahirkan akhlak, tidak tamak, rakus, kikir, loba, tidak gampang ngiler terhadap materi, tidak gampang marah, tidak mau menipu. Itulah puasa sebenarnya. Jadi kalau zakat itu diri kita, kalau puasa itu orang lain. Jadi sekarang kita ini sudah cukup dengan diri kita, insya Allah sudah bersih. Maka dilanjutkan dengan memperhatikan orang lain. Bagaimana memperlakukan orang lain Bapak Ibu? Nah silahkan nanti dilihat di akhlak-akhlak puasa yang 4 ini, yang kemudian nanti diterjemahkan ke sini. Nah terakhir haji. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita paham tentang pandangan kehidupan, kita mengerti cara mengatur kehidupan ini, lalu kita sudah mampu menyelesaikan urusan internal kita dengan jiwa yang sangat cinta pada harta itu, kita juga sudah berbuat baik kepada orang lain, menunaikan hak-haknya. Kita sudah menjalankan tugas-tugas kita sebagai pimpinan, sebagai rekan kerja, sebagai karyawan. Nah, saatnya kemudian kita kembali, yaitu haji. Berarti harus semua beres dulu dong, baru kita berhaji. Benar. Syahadat kita harus benar, sholat kita harus benar, zakat kita harus benar, puasa kita harus benar. Barulah setelah itu kita berkeinginan untuk haji. Jadi jangan kita belum paham puasa, belum paham zakat, belum paham sholat, belum paham syahadat, baru kemudian berhaji. Itulah sebabnya biasa ada orang haji tidak mabrur. Haji, prahaji, dan pasca haji, dah sama sajalah. Sehingga Bapak Ibu yang dipanggil untuk haji itu adalah orang yang istitoah. Bukan cuma istitoah ONH, ongkos naik haji, bukan cuma itu. Tetapi dia mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas itu profesionalitas, ya, dan profesionalitas itu juga bagian dari takwa. Kita sudah selesai dengan urusan diri kita sendiri karena kita tidak lagi mendewakan syahwat dan nafsu kita. Kita juga sudah selesai dengan orang lain. Artinya hak-hak orang lain yang ada pada kita sudah kita tunaikan. Barulah setelah itu kemudian kita melanjutkan perjalanan kita yang namanya rihlatul muqaddasah, yang dalam hal ini adalah perjalanan haji, bertemu dengan
Baitullah yang itu merupakan simbol dari Rob semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk penutup pengajian kita pada hari ke-18 Ramadan ini, maka sebenarnya dari puasa, dari zakat, dari rukun Islam ini, sebenarnya kita punya falsafah hidup, yaitu menanam, memelihara, tetapi tidak memetik. Ya, saya ulang, kita menanam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, memelihara sebagai bentuk menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah, dan juga yang ketiga memberi. Kita tidak usah memikir menerima apa, itu tidak usahlah. Allah saja yang mengatur. Jadi kita hanya punya tugas menanam, memelihara dan memberikan peliharaan kita atau hasil tanaman kita kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asrul. Jazakumullahu khairan katsira atas tausiah yang diberikan. Saya pikir ini sangat mendalam sekali dan tentu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi pegangan khususnya dalam menapai hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Sebenarnya mungkin banyak yang akan ditanyakan, tapi karena ini sudah masuk waktu zuhur, jadi saya pikir memang harus segera kita akhiri. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa, jangan kapok kalau kita minta tolong lagi Ustadz untuk mengisi tausiah di lain